Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menjawab setiap doa kami di waktu-Mu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Oh Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang, kami mencintai-Mu, mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi firman-Mu dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak lama datang kembali pada kali kedua. Sucikan hidup kami, layakkan kami dari hari ke hari untuk mengalami pembaharuan oleh kuasa firman dan Roh Kudus.
Tuhan Yesus, tolong kami saat ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami buat kecuali kami mengangkat tangan kami. Dan biarlah firman-Mu menjawab setiap apa yang kami butuhkan. Tantangan, kesulitan, sakit, penyakit. Jawaban ada di dalam firman Allah. Kami mau mendengar dengan baik. Tolong kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita berada di Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Sudah rubuh, ya, Babel, kota besar, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabul. Ya. Di dalam Wahyu 18 dikatakan ayat 1 sampai 5, silakan dibaca dulu. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Ya. sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya. Dan Terus, ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. ya, Dan tempat bersembunyi semua roh najis. ya, Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis Ya. dan yang dibenci. ya. Terus, Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. ya, Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan Ya. pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. ya. Terus, Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, nah, tetapi kita disuruh lari. Lari, ini waktunya lari. Ya, dari Babel itu. Terus, pergilah kamu hai umatku, ya, pergilah daripadanya, ya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, ya. dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka Ya. malapetakanya. Terus, Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, sampai ke langit. Terus, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. ya, jadi kita ini justru disuruh lari dari Babel, dari keduniawian. Sebab Babel itu berbicara tentang sistem pemerintahan dunia. Sistem pemerintahan dunia yang dikendalikan oleh setan, iblis. Ya. Baik dalam bidang ekonomi, politik maupun agama ini. Ekonomi, politik, agama. Sistem pemerintahan dunia yang dikuasai sebenarnya oleh setan. Nanti muncul antikristus. Ya, kita disuruh lari. Tapi jangan seperti Lot. Lot itu lari pelan-pelan. Ya, sebab ketika Sodom itu mau ditunggangbalikan oleh Tuhan, dia disuruh keluar dari Sodom, tapi pelan-pelan. Jangan jauh-jauh, kata Lot kepada malaikat. Dekat-dekat saja di sana. Alasannya aku tidak kuat. Demikianlah banyak orang Kristen sekarang. Banyak dalih-dalih. Yang satu hari kelak orang Kristen itu menyesal tapi sudah terlambat. Terlambat. Kenapa Lot pelan-pelan? Karena hatinya di Sodom. Kenapa banyak orang Kristen dihimbau oleh Tuhan keluar dari Babel tapi pelan-pelan. Tidak mau lari karena hati. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ sumber kehidupan. Ya, hati-hati
Jadi Babel ini nanti diruntuhkan Tuhan. Sistem dunia, duniawi. Ya. Jadi kita jangan belajar seperti Lot. Sodom mau ditunggang-balikan. Dia mau tarik keluar, dia pelan-pelan. Kita ada di akhir zaman. Zaman akhir segera berakhir. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan di Surabaya sangat panas sekali. Saya bilang sama. Di Manado pun sangat panas. Ya, rasanya panas sekali. Nah, alang-alang rumput di dekat rumah dari seorang hamba Tuhan di Surabaya terbakar. Tidak dikasih korek api. Ini iklim ya yang ekstrim. Cuaca yang tidak menentu. Sementara kita Tuhan suruh keluar. Lari dari sistem dunia. Lari. Sebab dunia nanti akan dihancurkan dalam waktu kurung 1 jam saja. 1 jam. Singkat. Ya. Kita baca dulu di Wahyu pasal 18 ayat 10 dan ayat 16. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Ya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar. Ya. Babel hai kota yang kuat. Ya. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. 1 jam berlangsung penghakiman. Tidak lama. 1 jam selesai dunia ini. Dengan segala kemewahan ekonominya. Saudara, waktu itu Tuhan bilang tidak ada waktu untuk turun ke bawah, ambil itu harta. Gak ada gunanya. Ya, lari. Mungkin kita pikir seperti keluarga, seperti calon menantunya Lot, dia ambil orang Sodom. Itu dianggapnya bergurau, berolok-olok. Mungkin banyak hamba Tuhan yang menyadari dalam hubungan dengan Tuhan bahwa dunia ini sedang bergelora, hampir habis. Diingatkan kepada umat Tuhan menganggap itu sepele. Masuk telinga kiri, sudah keluar lagi telinga kanan. Tidak masuk ke hati. Ya. Kita baca kitab Kejadian pasal 13. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ya, terus seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Terus seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Dunia ini menarik seperti tamannya Tuhan, padahal bukan. Ya, terus hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. ya, sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot itu memilih. Jadi jangan berada di pilihan Lot. Sebelum dunia ini dibakar habis. Seperti Babel yang besar itu. Jangan seperti Lot. Nanti dunia akan kelihatan lebih hari lebih mewah. Tapi bersamaan itu dekat pemusnahannya. Melihat sekarang tanda-tanda zaman. Ya. Kita orang beriman, kita orang yang mengasihi Tuhan, harus mengerti, peka dalam mendengar, tanggap, dan membaca situasi, kondisi dunia dengan apa yang ada sekarang sudah tanda-tanda akhir zaman. Kita jangan main-main seperti Lot. Ya. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Ya. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya.
Terus Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. pilihan di tangan kita. Pilihan Abraham tidak. Ikuti pilihan Abraham. Bapaknya orang beriman. Jangan ikuti Lot. Tadi kita baca, "Hai umatku, keluar dari Babel. Lari cepat." Tapi Lot justru masuk ke dalam. Nah, pilihan di tangan kita. Lanjut dibaca. Dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, kok bisa sekali ya Lot? Dia tahu Sodom banyak orang jahat, dia masuk ke situ. Dunia ini makin hari makin jahat. Orangnya jahat, melakukan yang jahat, apa saja. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian kita baca waktu Lot mau ditolong, disuruh keluar pelan-pelan. Nah, coba Kitab Kejadian pasal 19 ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, Ya. datang mengepung rumah itu. Ya, Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? ya, Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." ya. Ini kejahatan orang Sodom. Ini dua orang yang diutus untuk menyelamatkan Lot ini. Ya. Mereka mau bunuh, mereka mau berbuat kenajisan. Terus Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya dari belakangnya. ya, Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. ya, terus Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. ini coba sudah jadi kebiasaan orang Sodom. Lot itu menganggap biasa saja. Putrinya dikasihkan sama orang Sodom. Silakan. Nah, coba terus. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Buta. Sebab Ini Lot ini sudah buta. Ya, buta dengan kemewahan Sodom. Terus, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. ya, terus. Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, Ya. dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Ya, Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." dia juga menjodohkan anaknya, putrinya dengan orang Sodom yang jahat. Ya, kalau orang tua mau menikahkan anak, hati-hati, periksa baik-baik, tidak boleh sembarangan. Mau menikah itu 1 kali seumur hidup. Tidak boleh ceri, ganti orang, tidak suka ganti. Kalau sudah menikah, ya tidak bisa ceri. Kalau tidak cocok, bawa dia ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu menyelesaikan semua masalah. Ya. Lanjut, Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu perhatikan. sebagai orang yang berolok-olok saja. Kalau saya menyampaikan berita akhir zaman, di zaman akhir ini, hampir selesai zaman akhir. Seperti firman Tuhan tadi, keluar dari sistem dunia, cara dunia, keluar dari kecintaan kepada dunia, lari. Mungkin saudara pikir, kok selalu berita seperti ini? Dianggap berolok-olok.
Segalanya masih baik. Tidak ada yang berubah. Makin marak dunia, makin mewah. Makanan apapun makin banyak. Restoran-restoran bagus-bagus. Ya. Coba nanti dunia ini dipenuhi dengan segala yang luar biasa. Yang diatur oleh siapa? Iblis. Iblis itu penguasa dunia. Waktu dia menggoda Yesus, dia kasih lihat kemuliaan dunia. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sujud menyembah aku, maka semua itu akan kuberikan. Apa jawab Yesus? Enyahlah kamu. Kau harus menyembah Allah saja. Kalau orang sudah cinta dunia, akan mau tidak mau, itu sama dengan memberhalakan dunia, menyembah kekayaan dunia, keinginan dunia. Sedangkan Tuhan suruh kita keluar dari situ. Bukan pelan-pelan seperti Lot, pelan-pelan, tawar-menawar. Ya, menantunya anggap itu berolok-olok. Jangan ya. Dengar firman, simpan di hati. Kalau belum bisa kita lakukan, simpan di hati. Ya. Catat itu di dalam catatan. Kasih stabilo, kasih tinta bolpen merah. Tanggal berapa saya dengar firman ini, saya catat di Alkitab. Oh, penting sekali itu. Ya, terus dibaca. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Perhatikan baik-baik. Bangunlah, Bangun, bawalah istrimu bawa istrimu dan kedua anakmu yang ada di anakmu sini, dua. Tuhan mau menyelamatkan seisi rumah. supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya. Ketika ia berlambat-lambat, Nah, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya sekarang banyak orang Kristen begitu, berlambat-lambat. Pelan-pelan saja. Ya. Tidak perlu rohani-rohani itu dulu. Pokok saya sudah percaya Yesus, tidak usah. Siapa Lot? Surat Petrus mengatakan Lot itu orang benar. Dan Tuhan mau menyelamatkan orang benar ada di Sodom ini. Tapi sayangnya orang benar ini tidak mau diselamatkan. Lambat-lambat, pelan-pelan. Karena hatinya terikat Sodom. Banyak orang Kristen disebut orang benar. Kalau saudara percaya Yesus, sudah berdamai dengan Tuhan, mengakui dosa, sudah dibaptis, ini sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara orang benar. Seperti Lot. Tapi orang benar ini tinggalnya di Sodom. Orang benar kita ini tinggalnya di dunia. Dunia yang akan dihancurkan. Jadi tidak cukup jadi orang benar. Kita harus meningkat. Jadi orang salehnya Tuhan, orang suci yang mengasihi Tuhan. Jadi kekristenan itu bertumbuh, meningkat. Bukan terus kekristenan yang dibawa-bawa yang biasa-biasa saja. Kekristenan harus terangkat lebih. Kalau dulu kita cuma bisa hidup benar, sekarang hidup mencintai Tuhan. Siap untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Nah, Lot ini orang benar. Kita tinggalkan ini, kejadian kembali ke situ. Baca di surat Petrus. Orang benar. Bukan orang berdosa, orang benar. Ya. 2 Petrus. Pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, Ya, pemberita kebenaran itu, ya. dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah ke Nuh atas itu dunia. orang benar.
ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, Ya, orang yang benar, ya. yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dia juga orang benar. Menderita juga kalau melihat orang tidak benar. Ya. Tapi dia suka di situ. Banyak orang Kristen begitu. Di sekeliling kita banyak orang tidak benar, tapi kita suka di situ. Ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, Ya, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan, ini suatu peringatan untuk kita saat kita mendengar firman. Tuhan bilang keluar dari Babel, lari. Keluar dari Sodom, Lot, tapi dia tidak mau, pelan-pelan. Hatinya terikat. Makanya kelepasan terakhir gereja Tuhan adalah kelepasan kecintaan akan uang. Kecintaan akan dunia itu kelepasan terakhir. Supaya gereja Tuhan pindah ke padang gurun. Kalau tidak, tinggal di dunia. Kalau dunia dimusnahkan, kamu ada di dalam dunia dimusnahkan. Ini bukan olok-olok ini, bukan. Ini suatu berita kebenaran. Bagaimana nanti dunia habis. Itu diibaratkan seperti Babel yang hancur. Dibakar 1 jam. Seperti Sodom dan Gomora. Perhatikan, Lot itu juga menderita. Ya. Ayat 8, perhatikan. sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, Ya, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, ya, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. ya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Orang saleh, orang suci. Hanya orang benar. Harus meningkat dari benar sampai suci. Kita harus disucikan oleh firman. Disucikan. Setiap kali kita dengar, itu firman jangan hanya mengisi otak jadi pengetahuan. Tapi menyucikan hidup, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, merubah hidup. Kalau tidak, untuk apa kita dengar firman? Ya, kembali kitab Kejadian. Pasal 19, ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, Ya, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya ya, dipegang oleh kedua orang itu. ya. Sebab Tuhan hendak mengasihani mereka. Nah, Tuhan mau kasih sayangnya itu ditujukan pada Lot dan istri dan 2 anak. Sama, saya mau katakan hari ini, Tuhan itu menyatakan kasih kepada kita. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Kalau ada orang Kristen disebut orang benar binasa, itu karena dia sendiri mau. Nah, Tuhan tidak menghendaki kebinasaan orang Kristen, orang baik, orang benar, orang suci. Terus, Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota ya, dan melepaskannya di sana. ya, Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, ya, larilah. lari, disuruh lari. Hah? Dia bilang apa? Selamatkanlah nyawamu. Ya, Janganlah menoleh ke belakang dengan toleh ke belakang. dan janganlah berhenti dimanapun juga Ya, di lembah Yordan. ya, Larilah ke pegunungan ya. supaya engkau jangan mati lenyap. Naik ke gunung. Ini satu usaha untuk lebih meningkat secara rohani. Ya. Ayat 18. Kata Lot kepada mereka, Nah, janganlah kiranya demikian. oh janganlah. Terus, Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. ya, Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. ya, Sehingga matilah aku. ya. Terus,
Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Jadi dia cuma mau dekat-dekat Sodom. Karena apa? Hatinya di Sodom. Kita mencari nafkah, itu baik. Kita sekolah, mencari ilmu, itu baik. Tapi jangan lupa, ya, posisi hati kita, jangan dunia. Posisi hatinya Lot, Sodom. Makanya dia tidak mau pergi jauh dari Sodom, supaya dia masih tetap bisa melihat Sodom. Dia bisa lihat banyak uangnya, hartanya, emasnya di dalam Sodom. Nggak bisa dibawa. Kalau dia bawa itu jadi beban. Lari. Keluar dari Babel. Itu perintah Tuhan untuk kita di akhir zaman. Kalau zaman Kejadian keluar dari Sodom. Tapi Lot lambat-lambat. Baca terus itu. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Ya, Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. ya. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Ya, ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, Ya, berasal dari Tuhan dari langit. ya, Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu ya. dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya Ya. menoleh ke belakang. Apa sebabnya Injil Lukas menulis ini lagi? Ingat istri Lot. Itu kita diingatkan. Kenapa istri Lot yang sebenarnya sudah ditolong keluar, tetapi dia menjadi tiang garam? Karena dia menoleh. Hatinya terlalu terpikat dengan Sodom. Hatinya sudah terlalu terpikat dengan dunia. Jangan orang Kristen hatinya terlalu terpikat dengan dunia, dengan Sodom, dengan Babel ini, dengan sistem ekonomi yang makin hari makin hebat. Asal ada makan pakai, cukuplah. Jangan tinggalkan jam-jam melayani, jam-jam ibadah untuk sesuap nasi. Padahal Tuhan bisa pelihara kita jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Apakah hati kita terikat dengan Tuhan? Terikat cintanya Tuhan? Istri Lot menoleh ke belakang. Disuruh lari, malah bukan lari. Coba baca itu ayat 22. Cepatlah, larilah ke sana, Ya, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa Ya. sebelum engkau sampai ke sana. ya. Lari. Dia pelan-pelan. Coba kalau baca Wahyu pasal 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Ya, pergilah kamu, pergilah kamu, hai umatku, hai umatku. pergilah daripadanya, Iya. supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jangan ambil bagian dalam dosa-dosa dunia yang semakin marak. Semakin nyata. Kita harus keluar dan disucikan. Hidup kudus. Dipisahkan dari dunia. Kita ini dipisahkan dari dunia. Tapi Tuhan lempar ke dunia supaya kita menjadi kesaksian. Bukan hidup berbaur dengan dunia, cara dunia, sistemnya dunia. Keluar dari Babel. Ya, tadi dibacakan Yesaya 48 ayat 20. Keluarlah dari Babel, Ya. larilah dari Kasdim. Nah, kan disuruh lari. Yesaya juga mengatakan lari. Keluar dari Babel, lari. Lot keluar dari Sodom, lari. Tapi Lot bilang pelan-pelan. Alasannya tidak kuat. Kan orang dunia, orang Kristen duniawi itu juga begitu, pelan-pelan. Tuhan tuh masih jauh. Coba lihat, hebat kemuliaan dunia. Ya. Orang Kristen banyak yang seperti itu. Pahamnya
pendeta ini bikin takut-takut. Nanti orang yang menganggap berolok-olok ini kena. Dia bilang, aduh. Coba aku dulu dengar, coba. Kenapa di situ dituliskan Injil Lukas, ingat istri Lot? Penting itu. Di dalam perjanjian baru disebutkan, ingat istri Lot. Injil Lukas menuliskan. Mari baca. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Kalau Tuhan bilang ingatlah, berarti pengalaman istri Lot itu jangan kita terulang di dalam hidup kita. Ingat istri Lot, jangan itu menjadi pengalaman hidup. Sampai anak sekolah minggu pun menyanyikan itu. Ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Ingat istri Lot, jadi tiang garam. Apa boleh memiliki uang? Boleh. Boleh. Apa boleh memiliki emas perak? Boleh. Apa boleh memiliki mobil, sepeda motor yang baru? Boleh. Enggak ada salahnya. Tapi jangan terikat situ. Punya seperti tidak punya, begitu. Ya. Punya uang seperti tidak punya uang. Punya mobil seperti tidak punya mobil. Jadi tidak terikat. Mengapa harus keluar dari Babel? Mengapa harus keluar dari Sodom? Karena Tuhan mau bakar Sodom. Kenapa harus keluar dari Babel? Karena Tuhan mau bakar Babel. 1 jam. Habis. Coba baca lagi. Wahyu 18 ayat 10. Mereka akan berdiri jauh-jauh. Ya. Karena takut akan siksaan. Iya. Dan mereka akan berkata, Ya. celaka, celaka engkau hai kota yang besar. Ya. Babel, Babel. hai kota yang kuat. Kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam 1 saja jam. sudah berlangsung penghakimanmu. Hancur dia. Ayat yang ke-16. Diulangi lagi 1 jam. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi Ya. dan yang dihiasi dengan emas Ya. dan permata dan mutiara. Ya. Sebab dalam 1 jam saja 1 jam. kekayaan sebanyak itu Kekayaan. sudah binasa. Jadi Babel itu berbicara kekayaan dunia. Babel itu tempatnya kekayaan dunia. Ketika dibakar 1 jam tidak ada sisa. Kalau di dunia sekarang orang suami istri bisa ribut soal kekayaan, soal uang. Anak bisa ribut soal kekayaan. Orang tua dengan anak bisa berperkara karena uang. Itu Babel, tempat kekayaan dunia. Di situ semua. Dibakar 1 jam. Selesai. Selesai. Dalam tempo 1 jam. Jadi jangan mengasihi dunia. Tuhan mau kita keluar dari dunia. Keluar dari sistem dunia. Keluar dari segala-gala yang ada di dalam dunia. Ingat istri Lot, ingat. Itu berarti penting. Ingat istri Lot jadi tiang garam, binasa. Padahal itu disebut orang benar. Karena waktu berdialog antara Tuhan dengan Abraham. Abraham bilang kalau ada 50, 40, 85, turun sampai bagaimana kalau ada 5? Kalau ada 5 orang benar, aku tidak bakar Sodom. Ternyata tidak ada 5 orang benar, cuma 4. Jadi Lot istrinya dan 2 anaknya. Tapi ini benarnya juga tidak benar betul. Makanya orang Kristen itu benar betul suci.
kudus. Ya, Lot orang benar, tapi tidak benar betul. Separuh hatinya dunia, terbelah dua. Tuhan mau pulang. Coba kalau seorang istri, apakah suka kalau suaminya cinta separuh? Sementara dia cinta istrinya, dia cinta juga orang lain. Tidak, istrinya tidak senang. Sementara kita bilang kita cinta Tuhan, kita juga cinta dunia. Disuruh bersaksi, disuruh menangkan jiwa, disuruh melayani, tidak mau malu. Padahal kita ini harus berusaha membawa orang keluar dari Sodom. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit. Tuhan punya maksud. Periksa kehidupanmu. Introspeksi. Ya. Apalagi kalau kita masih muda. Baru 2-30 umurnya, baru 50-an. Ya. Itu Tuhan itu seringkali berbicara di situ supaya kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan itu merancangkan rancangan baik, masa depan yang penuh harapan untuk kita. Tuhan mau memberikan satu tempat yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Hiruk pikuknya dunia sekarang tidak membuat tenang. Kenapa Tuhan suruh dia keluar dari Sodom, mau dibakar? Kenapa Tuhan suruh kita keluar dari Babel yang adalah pusat kekayaannya dunia. Supaya itu kita tidak terbakar bersama Babel. Jatuhnya Babel, runtuhnya Babel. Babel kota besar. Ya. 1 Yohanes 2. Ayat 15 sampai 18. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang menjadi isinya dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, Kalau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. itu Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi dunia, Babel, pusatnya kekayaan dunia, kasih kepada Allah itu tidak ada. Terus Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 3 macam ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Daging ini harus disalibkan. Barang siapa mau jadi muridku, pikul salib, menyangkal diri, ikut aku, kata Tuhan. Ini keinginan daging ini mesti dihancurkan. Itu tirai yang harus kita lewati supaya menjadi sempurna ada di ruang maha suci. Kalau dalam pengajaran tabernakel, tirai. Nah, kita di akhir zaman ada di situ. Itu tirai itu harus robek. Penyangkalan diri. Tidak mencintai dunia, tidak punya keinginan daging, tidak punya keinginan mata. Mata ini tidak pernah puas, itu Lot. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, bagaimana waktu Abraham, jangan ribut-ribut Lot, pilih dulu tempat yang kau sukai. Lalu dikatakan, Lot melayangkan pandangannya. Lot melayangkan pandangannya ke kota Sodom. Dia pilih lembah Sodom. Keinginan mata. Keinginan daging. Hidup apa? Jumawa. Keangkuhan hidup. Sombong. Kalau sudah punya banyak, sombong dia. Ini bahaya sekali. Kalau waktu belum kaya, dia tidak sombong. Sudah kaya, dia sombong. Dia tagate, terikat.
dengan kekayaan dunia. Matanya cuma dunia. Betul ya? Makanya Tuhan bilang, jangan mengasihi dunia. Babel itu mau dihancurkan. Manusia punya sifat, apa dibilang itu, sombong. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sesudah Nuh diselamatkan, manusia mulai berkembang, ya, memenuhi bumi. Lalu manusia menunjukkan keangkuhan, sombong. Orang bilang begini, mari kita membangun menara yang mencapai langit, mengatasi langit. Kemudian Tuhan melihat manusia. Dan Tuhan turun mengacaukan bahasanya. Makanya Babel itu juga berarti kekacauan. Dunia ini penuh dengan kekacauan. Tidak tertib. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Dulu satu bahasa, satu logat. Tidak ada orang logat Manado, nyanda no. Atau orang Jakarta, enggak deh. Atau apalah. Ya, enggak ada orang Makassar. Tidak mau Ji, tidak mau Mi. Ya kan? Dulu satu logatnya, satu bahasanya. Terus? Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Iya. Lalu menetaplah mereka di sana. Iya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Iya. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ya, terus? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Oh hebat manusia congkak, sombong. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sombong dia. Mau menyamai Tuhan, sampai di Tuhan. Setinggi itu. Terus? Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Cari nama supaya jangan terserak. Terus? Ke seluruh bumi. Ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia Menara itu. Babel, kekacauan nanti di sini terjadi mulainya kekacauan. Babel itu kekacauan. Ya. Terus? Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Terus? Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Babel, kacau balau. Bahasanya sudah tidak cocok. Terus? Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Terus? Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Terus? Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saya tanya, betul atau tidak firman Tuhan? Betul? Bisa dibuktikan? Bisa. Orang Inggris bahasanya lain. Orang Jerman bahasanya lain. Betul ya? Orang Chinese bahasanya lain. Yang tidak sama. Kalau orang Cina tidak bisa berbahasa Inggris, orang Inggris tidak bisa berbahasa Cina, tidak saling mengerti. Itu kekacauan.
Babel. Jadi saya sangat percaya Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Alkitab menunjukkan kita jalan kebahagiaan dan keselamatan. Jalan untuk menuju ke surga. Tidak ada jalan lain. Kalau orang Kristen tidak suka Alkitab, tidak suka baca, tidak suka belajar, tidak suka di hadirat Tuhan untuk belajar hukum-hukum Tuhan, dia akan terhilang. Terhilang seperti Lot. Tidak ngerti. Ini nubuat. Tuhan akan menunggambalikan dunia 1 jam. Kekayaan dunia habis. Contohnya itu Lot. Ya, kalau kita baca Menara Babel dibangun itu, manusia di situ diserahkan Tuhan. Bahasanya sudah tidak sama. Apa itu tidak terjadi sekarang? Ya, terjadi toh? Terjadi. Orang Sangir saja tidak bisa bicara sama orang Makassar. Saya bahasa Makassar, dia orang Sangir tidak baku tahu. Betul ya? Hah? Manusia. Karena sombong. Angkuh. Tuhan ajar kita lemah lembut. Rendah hati seperti Tuhan. Jangan sombong. Jangan punya keinginan mata. Keinginan daging yang kuat. Itu dunia. Isinya dunia. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Ini semua harus disalib, tirai. Orang Kristen harus paham bahwa kita berada di samang akhir. Itu ada di tirai. Itu bicara penyangkalan daging, robeknya daging. Dari kehidupan kekristenan duniawi menjadi kehidupan kekristenan yang benar. Bukan kekristenan seperti Lot yang begitu cinta dunia. Melekat dengan Sodom. Bukan seperti istrinya Lot. Dikasih ingat kita. Ingat istri Lot. Kalau Tuhan bilang ingat istri Lot itu penting sekali. Kan tidak penting. Jangan di tiang garam. Binasa. Padahal tadinya itu orang benar. Kan dibilang kalau ada 5 orang benar, Tuhan tidak menunggambalikan Sodom. Ternyata tidak 5 orang benar, tapi cuma 4. Jadi kita harus jadi orang Kristen, orang benar yang tidak mencintai dunia ini. Keluar dari dunia, keluar dari sistem dunia, cara dunia ini. Kalau tidak, binasa nanti dengan dunia. Karena dunia seperti Babel, seperti Sodom, itu dibakar 1 jam. Karena itu Tuhan suruh kita pilih Tuhan Yesus atau uang. Kekayaan dunia atau Tuhan Yesus. Pilihan di tangan kita. Mau cinta Tuhan atau mau cinta dunia. Itu pilihan di tangan kita. Di akhir zaman ini Menara Babel sedang didirikan. Manusia sedang mendirikan. Dan itu nanti di situ munculnya antikris. Sesudah itu didirikan antikris berkuasa. Apa yang menjadi alat yang utama untuk menarik orang jadi pengikut antikris? Duit. Kekayaan dunia. Antikris itu pergunakan itu. Kalau kamu tidak mau terima uangnya, ya, kamu disiksa. Tapi kalau kamu terima, kamu diberi tanda 666. Habis. Kalau kita baca Wahyu tadi selanjutnya, ini bukan kebetulan susunannya seperti itu. Mari kita baca kembali Wahyu pasal 14. Perhatikan dengan baik-baik. Wahyu 14. Sekarang baca ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka Ya. dan berkata dengan suara nyaring, Ya.
jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya Maka- atau pada tangannya, Ya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah ya, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. ya, Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang ya. di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini bahayanya. Makanya ada bahaya orang cinta dunia, cinta uang. Tuhan suruh kita keluar dari sana. Jangan cinta uang. Jangan buru uang. Jangan memburu kekayaan. Karena akibatnya itu sangat berbahaya. Karena antikris itu datang menyodorkan itu untuk Anda longgar, hidup nyaman. Karena nanti tidak ada orang bisa makan kalau tidak ada tanda itu. 6. Tapi Tuhan suruh saya dan saudara jangan masuk di zaman antikris itu. Makanya suruh keluar cepat sekarang. Keluar cepat sekarang. Jangan mencintai dunia. Jangan keinginan daging. Jangan keinginan matamu. Jangan kau hidup. Keluar dari Babel sekarang ini. Pada hari kau dengar. Bulatkan hati. Saya harus mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi dunia. Jangan cinta uang. Bahaya cinta uang. Antikris memangsa kamu. Baca terus itu. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Mau seperti itu. Kalau sudah terima tanda 666 di lengan atau di dahi. Kamu enak makan sebanyak-banyaknya. Mau belanja, kasih lihat saja tanda itu. Enak tuh. Tapi nanti apa? Siksa siang malam di lautan api. Baca terus itu. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Ya. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Iya, disiksa asap api menyiksa naik sampai selama-lamanya, siang malam selama-lamanya. Tidak hanya 1 triliunan tahun. Jadi kalau kita hari ini bisa dengar firman, bisa diselamatkan. Kita tinggalkan cara-cara dunia, sistem dunia yang tak benar. Hati kita tidak lekat sama uang, kekayaan dunia. Syukur. Ya. Terus Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. nah, tekunlah orang kudus. Terus Yang menuruti perintah Allah taat pada perintah Tuhan. dan iman kepada Yesus. Iman tetap bertahankan kepada Yesus. Jadi perhatikan dengan baik. Di akhir zaman ini Menara Babel sedang didirikan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ini Menara Babel sedang didirikan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. masa yang sukar. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. jadi budaknya uang. Hati-hati ya. Ini mau mengutamakan ibadah atau uang? Uang dicari. Kalau Tuhan sayang kita, dia toki, ketok, sakit. Balik kepada Tuhan. Kita malas ke tempat ibadah, malas ikut ibadah doa, malas kita ikut pendalaman Alkitab. Suatu waktu, kalau Tuhan sayang, ketok, sadar, ya Tuhan, ternyata hidup saya tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa kita ini. Hembusan nafas, Tuhan bilang berhenti itu nafas habis. Nah, Tuhan bilang sekarang aku berhenti, mati. Debu, ini debu, tidak ada apa-apanya. Sombong apa kita?
Tuhan ajak banyak ibadah. Lebih banyak beribadah. Mendekat hari datangnya Tuhan. Kita tidak mau. Tunggu. Kalau Tuhan sayang, tunggu. Hajar. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Baca baik-baik. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini menara Babel sedang dibangun. Banyak orang Kristen cinta uang. Ya, membangun menara Babel. Dan nanti antikris akan muncul. Dan menguasai orang-orang seperti itu yang hatinya masih terikat uang. Spiritnya uang. Ya, spirit kita jangan cinta uang, jangan materialistis. Bukan hanya orang-orang umat Tuhan yang biasa. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Tuhan tuntut supaya bukan mengutamakan uang. Nuntut uang. Bahaya cinta uang. Kesuksesan, hati-hati. Salomo sukses. Wow, terkenal. Orang semua datang mau lihat hebatnya Salomo. Ratu negeri Seba datang dari jauh mau lihat. Bersama dengan kesuksesan, hati-hati ya. Sukses, tambah banyak uang. Penghasilan lebih besar, hati-hati. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun Ya. ialah seberat 666 talenta. Perhatikan kata 6. Penghasilannya 6. Sukses. Raja Salomo membangun bait Allah, sukses. Ternama. Banyak upeti, raja-raja datang menaklukkan diri. Sampai dapat emas 666. Kalau kita tidak berhasil, belum berhasil, baru duit sedikit, kita gampang tidak sombong. Terus terang. Coba kalau sudah berhasil. Ini tantangan orang berhasil, sukses. Uangnya banyak. Bahaya. Bahaya. Salomo akhirnya apa? Jatuh. Keinginan daging. Istrinya berapa? Gundiknya berapa? Akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Bahaya. Kalau kita sukses, terima kasih Tuhan. Tapi tolong saya Tuhan. Jadikan aku seperti Abraham. Abraham tidak melihat itu semua sebagai yang utama. Abraham melihat kota yang punya alas. Yerusalem baru. Abraham. Bahaya cinta uang. Bahaya itu menara Babel di akhir zaman dibangun. Jangan spirit kita ya cinta uang, materialistis. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini bahayanya cinta uang. Tuhan suruh kita keluar dari situ. Lari. Keluar dari Babel. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Akar segala kejahatan. Cinta uang. Terus? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu bahayanya cinta uang. Menyimpang dari iman, menyiksa diri berbagai-bagai duka. Kalau ada orang dulu melayani, oleh karena uang, dia berhenti melayani, dia pilih uang. Dia bilang, aku tidak bisa hidup kalau tidak mau berhenti itu, cari uang ini. Berhenti.
terbalik dengan saya. Saya kemurahan Tuhan. Karena mau melayani, saya berhentikan ini uang. Kegiatan usaha saya berhentikan. Karena mau pergi ibadah. Orang datang bayar, mau sodorkan uang, saya bilang tolak. Nah, beda kan? Gimana? Sampai Tuhan bilang, sudah tinggalkan semua. Tidak mau Tuhan kalau tinggalkan semua. Nah, Tuhan giring, ayo mau tidak sampai ke tembok, tidak bisa lari lagi. Tidak sukses, bikin ini nggak bisa, bikin itu nggak bisa. Di sini sakit, mau apa? Sampai kita terima kasih kemurahan Tuhan. Ada orang baik-baik melayani, lari dari pelayanan. Enaknya, bisanya begitu. Nah itulah. Pertanyaan saya biasa, bisanya ya. Bahayanya itu, menyimpang dari iman. Tanpa iman mana ada orang diselamatkan? Tidak ada. Makanya Tuhan suruh kita pilih uang atau Yesus, mamon atau Yesus. Hari ini, kalau kau dengar Tuhan, keluar dari Babel. Karena Babel akan diruntuhkan. Babel dihancurkan. Babel akan dijatuhkan. Dunia dengan sistem keuangan yang ada habis. Tidak ada sisa. Tuhan mau membawa kita ke langit dan bumi yang baru. Di mana hanya ada kebenaran. Lihat aku jadikan segala sesuatu baru. Kang indah sekali. Ini yang terakhir baca. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak seorang pun bisa mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi omong kosong kalau kita bilang aku juga cinta Tuhan, cinta juga uang. Ya. Mulai sekarang orang yang mau cinta Tuhan, milih kerajaan yang tidak tergoncang. Ya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 berkata kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini kita punya pilihan. Bukan dunia yang akan goncang, bukan Babel yang akan diruntuhkan. Tolong dibaca. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Ini cuma janji sekarang. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Bumi, tapi langit juga. Melainkan langit juga. Oh, ngeri itu bintang-bintang berguguran. Yang ini firman Tuhan kok ditulis. Tadi saya bacakan itu. Lot suruh keluar, itu ngembalikan, itu kan sudah terjadi. Nanti ini juga terjadi. Tuhan itu melakukan apa yang sudah difirmankan yang lalu dan yang sekarang dan yang akan datang. Langit dan bumi akan dihancurkan Tuhan sedemikian rupa dalam api dan belerang, bukan lagi air bah. Itu Tuhan firmankan di dalam surat Petrus dan itu akan jadi. Kita mau kemana? Kalau dunia Babel ini akan dibakar 1 jam. Kita mau kemana? Lebih baik sekarang Tuhan bilang keluar dari Babel. Lari ke pegunungan. Jangan mau tinggal di situ. Sayang-sayang itu pekerjaan. Makanya Tuhan bilang carilah kerajaan yang tidak tergoncang. Apa yang kita lakukan sekarang? Banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Jangan lupa beribadah. Sebab nanti
Maliaki 3 ayat 18 mengatakan, akan ada beda orang beribadah dengan yang tidak. Kalau sama, Tuhan tidak adil. Tapi saya percaya Tuhan saya adil dan Tuhan saudara adil. Antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak, itu beda. Dibedakan Tuhan. Ya. Dan ini yang ketiga, hidup suci. Beribadah, mengucap syukur, hidup suci, jadi baik. Dapat sedikit uang, terima kasih. Dapat uang banyak, puji Tuhan. Saya tetap beribadah Tuhan. Beribadah itu nggak ada sia-sia. Alkitab mengatakan, memang itu bukan satu sumber keuntungan. Tapi kalau kita tahu beribadah dengan baik, itu satu pemeliharaan hidup, satu keuntungan. Itu kami alami dari kami masih muda sampai hari ini. Saya sangat bersyukur Tuhan masih memberi saya kemurahan Tuhan. Bisa melayani, bisa punya dampak untuk banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, dan tidak kekurangan. Tuhan pelihara. Orang yang melayani itu ada upahnya. Berani tinggalkan pekerjaan dunia untuk melayani. Mari. Ku tahu Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Ku tahu Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Ku tahu Dia pelihara saya. Ku tahu Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Ku tahu Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Siapa yang merasakan pemeliharaan Tuhan? Siapa yakin itu firman adalah kebenaran? Tuhan suruh kita keluar dari Babel. Karena Babel akan dihancurkan. Itu maksud hati Tuhan yang baik pada saat kita dengar firman ini. Jangan tiru istri Lot. Jangan tiru Lot. Kita mau Tuhan keluar. Kita mau lari dari Babel. Kita mau keluar dari sistem dunia. Karena nanti dunia akan diatur, akan diperintah oleh antikris.
sebelum Tuhan menghancurkan. Bahaya cinta uang. Tuhan suruh saya jangan mencintai uang, karena aku akan menyimpang dari iman. Hidupku sekarang bebaslah, ku tahu Tuhan jaga saya, ku tahu Dia pelihara saya. Amin. Dengan cinta dan rahmat-Nya, hidupku sekarang bebaslah, ku tahu Tuhan jaga saya. Kita siapkan makan perjamuan kudus. Ku tahu Dia pelihara sampai masa tuamu. Dengan cinta dan rahmat-Nya, Dia pelihara kita sampai putih rambutmu. Tuhan katakan, aku tidak berubah, aku gendong kamu. Jaga saya, ku tahu Dia pelihara saya. Dengan cinta dan rahmat-Nya, hidupku sekarang bebaslah, ku tahu Tuhan jaga saya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan sempurnakan apa yang kurang pada kami. Kesehatan kami, keuangan kami, rohani kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sakit. Terima kasih Bapa. Peliharakan kami semua di dalam kasih Tuhan, dan biar kami keluar dari Babel, keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri ibadah ini. Yang utama
menjadi milikmu. Angkat tangan sudah dua-dua. Terimalah berkat yang terbaik dari persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Muliakan Tuhan dengan berkat-Mu. Jadilah saksi. Jadikan segala bangsa murid Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari sama-sama kita katakan